Melihat kinerja dari anggota TNI, saya secara pribadi berkeyakinan Andalah mujahid-mujahid sejati. Andalah pejuang-pejuang yang sesungguhnya. Andalah yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga demi menjalankan tugas negara. Warga jadi hidup nyaman, tenang dalam menjalankan ibadah karena diamankan oleh TNI. Oh ngono. Makanya jangan dicoreng. Kak jaluk tambahan. Dolak jaluk gak ditambahi malah isin. Wes pisan ya wes. Kalau orangnya peka kan ya langsung sadar. Kalau enggak mosok jenderal enggak peka. Para jamaah rahimakumullah, nikmat itu bisa jadi makin bertambah kenikmatannya, namanya barokah. Bisa jadi berubah menjadi sengsara dan derita, namanya musibah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, disyukuri apa dikufuri. Mohon maaf, saya ajukan pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Kira-kira sampai hari ini, sejauh ini, hidup kita lebih banyak syukur apa lebih banyak kufur? Lebih banyak nerimo apa lebih banyak ngersulo? Lebih sering syukur nikmat apa lebih sering sambat? Gaji yang diterima merasa cukup apa masih kurang? Mau dipotong apa minta ditambah? Minta ke siapa? Indonesia, negeri yang sangat indah yang kita cintai bersama, itu juga merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, selama ini masyarakat Indonesia itu pada umumnya lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kalau mensyukuri nikmat kemerdekaan, merayakan kemerdekaan, lebih banyak diisi acara agama apa hura-hura? Masyarakat kita lebih semangat mana diajak ngaji sama campur sari? Greget mana pengajian sama dangdutan? Banyak mana yang khataman Quran sama yang gendaan? Jangan salahkan siapa-siapa kalau barokah dicabut. Jangan salahkan siapa-siapa kalau yang datang adalah musibah dan malapetaka, karena sesungguhnya yang mengundang musibah dan malapetaka adalah kita sendiri sebagai anak bangsa. Oleh karenanya, agar kita selamat, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikasih contoh dan teladan. Teladan itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam konteks kekinian peradaban sesuai dengan temanya. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Loh kan ngaji di tentara itu nggak boleh lama-lama, harus sat-set buat-buat selesai.
Sopo ngomong bayar larang-larang? Pengen murah yang ngundang dan Ramil kon ceramah. Jangan ngundang saya. Murah mahal itu tergantung kualitas. Apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Oke. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Ibu bapak para jamaah, setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Rasulullah dijadikan teladan. Pertama, karena Rasulullah adalah manusia. Seutuhnya Nabi Muhammad itu manusia. Secara kurikulum desain, Nabi Muhammad manusia, posturnya manusia, gesturnya manusia, perilakunya manusia. Nah, kita manusia disuruh mencontoh manusia. Itu pas, cocok, dan nyambung. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam. Itu pas, cocok, nyambung. Kucing disuruh mencontoh kucing. Pas, cocok, nyambung. Misalnya kucing disuruh mencontoh ayam, itu enggak pas, enggak cocok, enggak nyambung. Nah, kita manusia, misalnya disuruh mencontoh malaikat, enggak pas, enggak cocok, enggak nyambung. Maka kayak sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia, bisa nyambung, pas, dan cocok. Coba misalnya sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa Kodam 5 Brawijaya ini, makmumnya manusia, tapi imamnya malaikat Jibril. Jamaah sholat Isya yang jadi imam malaikat Jibril. Rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 3 kali. Insya Allah kelenger semua makmumnya. Kalau imamnya malaikat nggak ada capek. Malaikat kan nggak kenal capek. Apa bapak pernah ketemu malaikat Jibril pijet karena kecapean? Enggak. Kayak ceramah hari ini, pengajian hari ini, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia. Ini pas, cocok, dan nyambung. Bayangkan misalnya jamaah yang mendengarkan manusia, terus yang kasih ceramah malaikat Israel. Bubar. Kalau malaikat kan wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tanpa ayah, tanpa ibu. Malaikat itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Itu malaikat. Jadi misalnya yang diundang ceramah di sini kok malaikat, ya panitia enggak perlu nyiapin minum, nyiapin makan, nyiapin Itu kalau yang diundang ceramah malaikat. Nah, pengumuman Anwar Zahid ini bukan malaikat. Jadi yang masih perlu nyiapin. Lah kalau pengen gratisan yang undang malaikat. Rasulullah itu manusia. 100% Rasulullah manusia. Sebagai manusia, Rasulullah ya makan, ya minum, ya lapar, kayak kita. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Rasulullah juga nikah, manusia. Rasulullah ya kerja. Dikira kalau udah jadi nabi nggak usah kerja, pengen apa-apa tinggal minta ke Tuhan. Pengen duit, ya Allahumma duit, kerotok-kerotok, enggak. Pengen sate, ya Allahumma sate, gelodak, enggak. Kerja Rasulullah. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Rasulullah kalau nggak punya duit, utang. Makanya yang utangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umat Rasulullah.
tetap diakui. Rasulullah kalau nggak punya duit, utang. Makanya umat Rasulullah yang baik kalau nggak punya duit, utang. Jangan nyolong, jangan korupsi. Kalau udah punya duit, bayar utang. Kalau duitnya berlebih, ngutangi, ngasih. Rasulullah tuh pernah ditagih hutang. Padahal waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang dari sholat jamaah, didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan itu dihadang sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu. Kata Nabi, lo kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Gak peduli, pokoknya sekarang aku butuh duit, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang gak punya adab, nagih hutang di tengah jalan. Lagian jatuh temponya masih kurang 2 hari. Yang ditagih Rasulullah pula. Langsung Sayyidina Utsman berkata, berapa hutang Rasulullah? Ngomong kamu, tak bayar sekarang. Cash dibayar Sayyidina Utsman. Gitu. Maka kasdam yang baik adalah kasdam yang mau bayar hutangnya kiai. Itu. Jadi habis ini langsung ke saya, hutangnya berapa Pak Kiai? Cek langsung. Insya Allah nggak lama bintang 2. Nah, insya Allah nggak lama. Kalau nggak mau kayak gitu, turun dari serda. Rasulullah manusia, ya pernah sakit, gitu loh. Cuma nggak seperti umumnya manusia. Maka mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia, namun tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Nabi Muhammad berliannya, seluruh manusia pada umumnya bebatuannya. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia yang merasa sebagai manusia. Manusia yang mengerti tentang manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Karena sekarang banyak manusia yang nggak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia, dan banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti sesungguhnya dia bukan. Ya kalau manusia yang mau memanusiakan manusia. Oke, 2 hal. 1, Nabi Muhammad sebagai manusia. 2, tidak seperti umumnya manusia. Sebagai manusia, Nabi Muhammad ya makan. Kita manusia, kita juga makan. Tapi beda. Nabi Muhammad kalau benar-benar enggak lapar, enggak makan. Kalau belum benar-benar lapar, maksud saya tahu ulang. Nabi Muhammad itu kalau belum benar-benar lapar, enggak makan. Kalau kita meskipun tidak lapar, maka Nabi Muhammad kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita kadung makan meskipun sudah kenyang enggak berhenti-berhenti. Nabi Muhammad itu kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Kalau kita kan makannya banyak dan banyak-banyak. Nabi Muhammad itu makannya sedikit dan sedikit-sedikit. Sehingga beliau kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini menggambarkan betapa beliau kalau makan sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Yang harus kita contoh itu sedikitnya dan sedikit-sedikitnya. Bukan pakai 3 jarinya. Kalau Nabi pakai 3 jari, iya yang dimakan roti kurma, enak ngambilnya. Lah sampean makan soto,
pakai 3 jari, semangkok bisa 3 bulan. Sedikit dan sedikit-sedikitnya. Gitu loh. Jadi kita mencontoh Rasulullah itu juga ada yang situasional, gak harus plek. Contoh, Rasulullah dalam berpakaian pakai jubah, pakai surban. Kita gak harus pakai jubah, gak harus pakai surban. Ingat, yang pakai jubah dan surban bukan cuma Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah, juga pakai surban. Gitu loh. Maka standar berpakaian dalam Islam itu 1, nutup aurat, 2, suci, 3, sopan. Masalah model terserah. Yang penting nutup aurat, suci dan sopan. Jadi nggak harus plek. Nabi Muhammad itu pakai jubah, kita juga harus pakai jubah. Kok akhirnya tentara jubahan kabeh. Menek kelopo jubahan. Gak sida oleh kelopo, malah kelopone dhewe sing loro iku meletus. Rasulullah kalau kurban nyembelih unta, karena di Arab binatang yang gede dagingnya banyak halal itu unta. Nah kalau di Surabaya ya sapi. Di sini binatang yang gede dagingnya banyak halal itu sapi. Jangan maksa. Nabi Muhammad kurban unta, kita harus kurban unta, kita harus kurban unta. Akhirnya ada yang kurban unta malah ditangkap polisi. Dari mana dapat unta kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Itu loh. Rasulullah kalau mau makan selalu cuci tangan. Jadi cuci tangan ini nggak karena corona saja. Udah diajarkan mulai dulu. Dan Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa. Nah, kalau di masyarakat kita mau makan berdoa itu cuma anak-anak saja. Karena ditekan sama mamanya. Mamanya nekan begitu anak mau makan, ayo mau makan doa dulu. Gimana doa mau makan? Ayo. Gimana doa mau makan? Anaknya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik ya nafi maujakna kita benar amin. Mamanya, yuk gimana tok wong enggak hafal. Sebagai manusia, Rasulullah tidur. Kita manusia, kita juga tidur. Tapi beda. Rasulullah itu kalau tidur, hanya kedua mata beliau yang terpejam. Tapi hati tetap terjaga. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa fir lana babadaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi beliau kalau tidur hanya kedua matanya saja yang terpejam, hati tetap terjaga, sadar dan tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kalau kita tidur total, blek, sek, inna lillahi dikrikiti tikus lu gak kerosok. Rasulullah kalau mau tidur pasti berwudu. Jadi tidur beliau dalam keadaan suci dari hadas. Lah nek sampean maaf. Wis pokoke saksek gak peduli kepet ya tidur. Loh, maaf ya, kepet itu bukan hanya dari buang air besar, buang air kecil aja. Kepet dari kentut. Itu kan juga kepet nanggung hadas namanya. Tatut tatet turu.
Ya suara kentut itu ada tut, ada tet, ada tot, tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit. Kalau bokong tanggung ya tot. Bokong tebel kadek besar ya biasanya beda itu suaranya. Maka kita kalau mencontoh Nabi mau tidur wudhu dulu yang beragama Islam. Nah nanti di tengah-tengah tidur tatut tatet nggak masalah, kan udah di luar kesadaran kita. Rasulullah kalau mau tidur selalu berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa terus sampai tidur. Zikir, doa, baca zikir, baca doa, baca zikir, baca doa sampai tidur. Kalau anggota Makodam 5 Brawijaya plus persitnya ini udah agamis betul. Saya yakin kalau mau tidur semuanya pada baca kitab. Kitabnya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Tidurnya itu ngeloni HP. Betul? Ya Allah. Padahal dianjurkan baca Quran sebelum tidur agar kelak di akhirat dapat syafaatnya Al-Quran, dapat pembelaan dan pertolongannya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, nanti kelak di hari kiamat Quran akan datang memberikan syafaat dan pembelaannya kepadamu. Ibu, maaf mata ibu, kalau tiap hari lebih sering mana dipakai baca Quran sama baca HP? Oke, besok di akhirat minta syafaatnya Samsung ya. Bapak, sorry, matamu lebih banyak mana? Sopo ngomong matamu dewe? Ayo sini naik. Dikira kalau udah pakaian seragam sini takut apa? Diajak ngaji malah matamu. Yang belakang maksudnya, kalau yang depan saya nggak berani. Alah podo wae matamu. Podo menungsane kok. Apanya? Saya juga pakaiannya hijau-hijau kok. Menyesuaikan tak setel teko omah iki wesan. Lebih banyak mana? Mentelengi Quran sama mentelengi HP. Mangkane belereng ya ngono. Allah ya Karim, itu kita. Sehingga sesungguhnya kita sakit tapi kita nggak sadar. Ya kapan-kapan tak jelasin yang itu Pak Kasdam, tapi nanti diundang lagi. Ya kalau disampaikan sekarang semuanya ya kok gak diundang meneh. Ini namanya marketing dakwah. Dibikin penasaran dulu biar ngundang lagi. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqamah, beradab, miring kanan hadap kiblat. Jadi miring kanan hadap kiblat. Misalkan posisinya di Indonesia sini berarti kepala di utara, kaki sebelah selatan, miringnya ke kanan hadap kiblat kayak gini. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun gak berubah posisinya. Itu Rasulullah kalau tidur. Nah sampean yo iso nyontoh mapane. Miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan pakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mapane iso, tapi tengah-tengah tidur malang megung ndak karo-karuan. Kadang tangan iso operasi tekan Gunung Bromo, Gunung Kelut. Malah iso blakraan tekan hutan Jawa Tengah bareng. Ambek kukur-kukur kerok keruwok ngono wis mbuh ndak karo-karuan. Ono yang nanya hutan Jawa Tengah itu mana katanya.
Sing cerdas loh, ngaji sama Anwar Zaid itu harus cerdas. Sebagai manusia, Rasulullah ya berkeringat. Kita manusia juga berkeringat, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, harum sekali. Zaman di mana waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah itu harum, wangi, digawe rebutan. Beruntungnya manusia yang dapat tetesan keringat Nabi. Keringatnya Kanjeng Nabi wangi. Keringatmu kena gawe bumbu sayur asem lek keringat. Sebagai manusia, Rasulullah juga kencing. Kita manusia juga kencing, tapi beda. Kencing Rasulullah sama sekali tak berbau dan tak berbekas. Begitu keluar, lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu muntuk. Gak terima koyok minyak goreng, minyak jelantah. Baunya pesing standar internasional. Ayo coba. Sebagai manusia, Rasulullah juga berludah. Kita manusia juga berludah, tapi ludahnya beda. Ludah Nabi Muhammad itu obat. Masih ingat peristiwa hijrah ketika bersembunyi di dalam gua didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam gua. Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq, saking capeknya, saking lelahnya. Nah, ketika Nabi tertidur itu, dari salah satu lubang di dinding goa ada kepala ular yang beruntup-untup, berbedunduk. Abu Bakar Siddiq kaget, gawat ini, kalau ular sampai keluar, ini ular berbisa. Kalau sampai nanti menggigit Nabi, bahaya. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dengan refleks ditutup lubang itu pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, langsung menggigit itu ular. Tangan Abu Bakar Siddiq digigit, cetek, bengkak, membiru, dan racun menjalar. Abu Bakar Siddiq gemetar menahan sakit. Karena yang gigit ularnya besar banget, ular Arab. Gede ular Arab. Lene ular Jawa kan cuwili ungkil ngono. Iki ular Arab iki sing nyokot. Ula iki Abu Bakar Siddiq gemeter, keringat dirodosan. Nah, keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Dipandang wajah sahabatnya yang pucat pasi, dengan tubuh gemetar dan keringat bercucuran. Ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ini sambil tangannya masih nahan lubang yang digigit ular tadi. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut dikejar orang-orang kafir? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Terus kamu kenapa? Karena didesak sama Nabi akhirnya ngaku. Cokot tulang gitu. Dipegang itu tangan, diludahi sama Rasulullah. Sembuh seketika. Seperti enggak ada bekas gigitan. Jadi sembuh seperti sedia kala. Jadi idune Kanjeng Nabi niku obat. Idumu salah naruh panjang urusan. Idumu keliru ndekek ya dawa urusane. Ayo coba ngidu nang ngarepe Pak Kasdam. Tamat riwayatmu.
Lah dirimu lagi seret-seret. Abang pisan. Ayo coba. Salah naruh panjang urusannya. Meskipun nggak tahu loh. Ada orang lewat sampean ngeludah. Itu gede sih san. Terus plek nang rai. Musuhan pitung turunan. Gara-gara salah naruh ludah. Itu loh. Maka Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau istimewa karena beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kan tadi udah ngomong waktunya 15 menit. Kalau ada tambahan waktu, izin Pak Kasdam. Tambahan waktu itu ibarat kerja namanya lembur. Nah, jadi ini ada lemburannya apa enggak kan? Tergantung beliau yang mewakili Pangdam kan gitu. Panglimanya lagi ada agenda sehingga sekarang Kasdam yang bertanggung jawab. Kalau enggak pengen digeser. Nah, pengen geser saya tinggal telepon atasan selesai. Minta kemana? Papua. Halo. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Nabi Muhammad itu sempurna baiknya, figur yang lengkap, komplit, baik dari semua aspek. Baiknya Rasulullah itu menyeluruh. Sehingga Rasulullah bisa menjadi teladan siapapun. Siapapun orangnya, apapun profesinya, bisa meneladani Rasulullah. Karena memang Rasulullah bisa dijadikan teladan oleh siapapun. Baiknya Rasulullah itu stabil, lurus, gak ada bengkoknya sama sekali. Rasulullah itu sedikit pun gak ada jeleknya. Tanpa noda, tanpa celah. Api Nah kalau kita kan sebaik-baiknya kita pasti punya masa lalu. Pasti. Sebaik-baiknya Pak Kasdam pasti punya masa lalu. Pernah melukai hati seseorang. Padahal sudah memberikan janji dan harapan. Sebaik-baiknya kita pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Jadi kata kuncinya gini, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik. Saya ulang, nanti tolong dibikin status ya. Ya gawe status sing api-api sing membangun ngono lho. Status galau tingkat dewa. Uripmu yo kacau terus. Perhatikan, terutama yang tidak begitu cerdas, perhatikan. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya, maka jangan pernah merasa diri baik. Dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik, maka jangan putus asa untuk berjuang jadi orang baik. Oh no. Yo bikin kata-kata kayak gini nggak mudah, makanya yo larang. Bu, nek pengen murah bojomu kongkon ceramah dhewe. Murah. Ngeyel kandhani rupa nggawa rega kaya. Rasulullah itu figur yang sempurna. Siapapun bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah. Ada orang jadi guru misalnya. Aku guru. Rasulullah juga guru. Rasulullah juga bukan cuma guru bangsa, guru dunia, guru akhirat.
Nabi juga mengajar. Nabi juga mentarbiyah santri-santrinya, sahabat-sahabatnya, intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu. Bahkan Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Jadi kalau pengen jadi guru yang baik, contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah sebagai guru? Saya petani, Rasulullah juga bercocok tanam. Nabi juga nanam kurma, bagus, berkah. Maka petani kalau pengen berkah, pengen baik, contohlah cara bercocok tanam Rasulullah. Aku pedagang, Rasulullah pedagang ulung. Umur 12 tahun aja dagangnya udah lintas negara, udah sampai ke negeri Syam, sekarang jadi negara Syria. Maka pedagang yang baik, kalau pengen barokah, contoh cara berniaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi, aku tentara, Rasulullah jenderal, Rasulullah militer, tentara yang baik, tentara yang hebat, tentara yang mau mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jenderal, 27 kali peperangan, memimpin pasukan dan berada di garda terdepan. 27 kali perang Rasulullah berada di garis terdepan memimpin pasukan. Iki moro-moro dadi brigjen iki tahu perang ping pira? Enake moro-moro dapat jabatan kasdam. Perang berapa kali coba? Moro-moro bintang nang kene. Gak tahu perang. Dikirim no Ambon yo alasan ae. Ayo coba. Loh Rasulullah itu maha jenderal, jenderalnya jenderal, ahli strategi. Ngono, modelmu kok kaya gak percaya ngono tak omongi. Baca sejarah. Itu loh. Saya politisi, Rasulullah politisi handal. Gak ada yang mengalahkan berpolitiknya Nabi Muhammad. Saya pejabat, saya pemimpin, Rasulullah pemimpin umat. Pemimpin yang baik. Contoh bagaimana Rasulullah jadi pimpinan. Itu. Saya cuma kepala keluarga. Nabi Muhammad juga kepala keluarga. Beliau punya istri, punya anak. Maka bagaimana membina keluarga bahagia? Contohlah keluarga Nabi Muhammad. Nah, sampean membina keluarga bahagia kok mencontoh Nabi Isa? Enggak bisa. Nabi Isa enggak nikah. Nabi Isa kan enggak kawin. Mencontoh keluarga bahagia kok nyontoh Nabi Isa. Enggak iso, Nabi Isa gak rabi. Hanya ada orang yang ngaku jadi pengikutnya Nabi Isa. Terus dia beranggapan kalau enggak nikah itu ajarannya Nabi Isa. Akhirnya dia ikut-ikutan nggak nikah. Ini kalau menurut saya, satu rugi, dua mubadzir. Ya dikasih peralatan masa nggak digunakan. Gawe nguyah-nguyuh tok yo kemeng nganggur. Ya Allah ya Karim. Itu loh. Terus hebatnya lagi. Nabi Muhammad itu kehebatannya, keagungannya, totalitas. Kapanpun, dimanapun, di hadapan siapapun, beliau selalu hebat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
Jadi Nabi Muhammad itu dalam keadaan fardun sendirian, itu hebatnya kayak berada fi askarin, berada di tengah-tengah pasukan perang. Gagahnya Rasulullah, keagungannya Rasulullah, kehebatannya Rasulullah itu dahsyat. Sendirian Rasulullah hebat. Bersama sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, seletehnya Rasulullah hebat. Di hadapan lawan-lawannya Rasulullah hebat. Di hadapan keluarganya Rasulullah hebat. Di hadapan istrinya Rasulullah hebat. Di rumah hebat, di perjalanan hebat, di pasar hebat, lagi berdiri, duduk, berjalan sampai tidur hebat. Kapanpun, dimanapun, di hadapan siapapun, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun Rasulullah hebat. Nah, kalau kita kan bisa hebat tapi temporer. Ya, kadang-kadang hebat, kadang-kadang loyo. Kalau kita kan hebatnya hanya di tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu saja. Kasdam 5 Brawijaya hebat kalau di depan anak buahnya, hebat di kantor, hebat. Siapa ditunjuk, siapa diperintah, berangkat. Perintah jenderal. Perintah jenderal, kamu itu gimana. Itu kalau di kantor di hadapan anak buah. Tapi kalau di rumah di hadapan istri, meskipun udah jenderal, kayak nggak tamat SD. Itu juga berlaku untuk kiai. Wah, kiai itu kalau di depan jamaah ceramahnya hebat, mampu menghipnotis ribuan jamaah, cetar membahana, menggelegar, dalilnya ya runtut, jebret di hadapan jamaah. Saya biasa ngadepi puluhan ribu jamaah, tapi jujur saya disuruh ceramah di hadapan istri saya seorang diri, saya nggak berani. Misalnya dia lagi ngambek terus tak suruh duduk kamu. Begitu dia duduk, plek, langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya salam belum selesai mesti pret tinggal nyingkrih. Gitu. Jadi kalau kita hebatnya itu kan hanya pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain, di waktu yang lain, hilang hebatnya kita. Itu loh, maka jangan pernah merasa diri hebat. Ingat, semuanya hanya amanah Allah, semuanya hanya titipan Allah. Hakikatnya kita nggak punya apa-apa, betul? Harta kekayaan berapapun itu hakikatnya hanya milik Allah. Orang yang paling tenang dan tentram hidupnya serta bahagia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang menyadari bahwa tidak ada ketergantungan kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, sadar bahwa tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah, sehingga hatinya tenang dan bahagia karena dia hanya memiliki Allah dan dia nggak pernah merasa memiliki apapun, maka hidupnya tenang. Para jamaah, kenapa orang susah, kenapa orang gelisah, kenapa orang galau, kenapa orang sumpek, kenapa orang bingung? Sebab utamanya adalah karena merasa kehilangan. Orang susah, orang gelisah, orang galau, sumpek, itu sebab utamanya karena merasa kehilangan. Entah kehilangan harta, kehilangan duit, kehilangan kekuasaan, kehilangan keluarga, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Kenapa merasa kehilangan? Karena merasa punya, merasa memiliki. Orang beriman, dia nggak pernah merasa punya apa-apa, dia nggak pernah merasa memiliki apa-apa, maka dia nggak pernah merasa kehilangan apa-apa, sehingga hidupnya tenang. Semuanya hanya amanah, titipan Allah, maka nggak pantas untuk disombongkan. Berapapun kekayaan yang dimiliki, itu hanya amanah, titipan Allah. Dititipi kok sombong, pantas apa enggak kira-kira? Wih,
nggak ikut punya, cuma titipan. Nanti pakai sombong-sombongan, pantas apa enggak kira-kira? Ya Allah, ini loh misalnya tak titipi mobilku, kan nyoroto apik mobilku. Misalnya, aku titip, nah, begitu tak titipkan ke dia, lalu dia, wah mobil bagus, sombong, gendeng. Ada enggak orang yang dititipi harta sombong? Ada apa enggak? Ada, saya kenal orangnya, namanya Korun. Nah itu jadinya kayak Korun. Maka kalau ada orang kaya dititipi harta sama Allah kok sombong, itu berarti anak buahnya Korun. Pangkat jabatan juga punya hanya titipan. Kalau Allah berkehendak secepat kilat, kayak membalik telapak tangan, selesai karirnya. Titipan kok. Loh. Maka jangan disombongkan. Kopral sama jenderal sama di hadapan Allah. Ini gak wong kendel gak wani ngomong ini. Aku bicara di hadapan Allah loh. Gak ada bedanya. Kadang lagi sersan dua yang melakukan tau pegang-pegangan. Itu tak sengklang. Disopo api-api. Kemana dan kamu gak tahu siapa saya? Ya Allah, bro, pangkatmu gila apa? Gitu loh. Amanah. Yang kedua, amanah itu harus dijaga. Harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kalau nggak dijaga, yang nitip pasti marah. Misalnya bapak nitip motor ke penitipan, ditinggal belanja. Selesai belanja, mau ngambil motornya, Allah, spionnya pecah. Joknya bukan cuma beret, sobek-sobek, knalpotnya protol. Bapak yang nitip marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Istri titipan, suami titipan, anak titipan. Dari Allah yang nitip. Kalau rusak, Allah pasti marah. Kamu itu tak titipi anak 3 kok rusak semua. Aku titip ke kamu kondisinya bagus loh anak itu. Loh sekarang kok rusak semua? Anakmu yang pertama sukanya ke night club, dugem. Yang kedua hobinya mabuk. Yang ketiga gondoli rondo. Allah yang nitip marah. Kamu itu tak titipi anak 3 kok rusak semua. Paham? Halo? Ini didengerin apa enggak? Maaf, jabatanmu juga titipan. Dirawat yang baik. Artinya merawat jabatan itu apa? Menggunakan sesuai dengan fungsi semestinya. Diberi jabatan lebih dekat kepada Allah, lebih banyak mengabdi untuk negeri dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu baru keren. Meskipun jabatannya rendah, Kopda, Kopral 2, menengah. Tapi dia dekat sama Allah. Dia penuh pengabdian untuk negeri. Dan dia bermanfaat untuk masyarakat. Jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada jenderal, tapi jauh dari Allah. Gak ada dekatnya sama Allah, gak ada pengabdian untuk negeri, malah merongrong dan menghancurkan martabat bangsa, apalagi sama sekali gak ada manfaatnya untuk masyarakat. Kawan iku pelok ya, wedi karo jenderal ya. Halo? Iya emang gitu kok. Izin jenderal. Kalau nggak terima ya silahkan naik ke panggung, nggak apa-apa. Maksudnya tak ajak duet ceramah ngono. Gitu loh. Ini saya berbicara dalam konteks agama. Mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kene gak kiai kendel gak kira wani ngene. Dah. Nah, kenapa harus takut yang disampaikan kebenaran kok? Nah, ini jadwal di sini itu jadwal nyulik, tahu? Saya sebenarnya hari ini agendanya udah 3. Semalam saya dari Demak terus Kudus 2 tempat, jadi udah 3 tempat. Sampai rumah itu subuh pas subuh baru nyampe rumah. Habis subuh bayar dulu.
udah dijemput, harus meluncur ke sini. Habis ini nanti zuhur saya harus di Tuban. Ada 3 tempat juga. Makanya sebenarnya di sini itu jadwalnya nggak masuk agenda. Bener itu nggak masuk agenda. Rata-rata yang minta jadwal ke saya itu 2 tahun. Ya kalau nggak percaya boleh dicek ke asisten saya. Tapi karena katanya diminta sama Pak Pangdam, akhirnya ya bismillah, ini acaranya di Kodam, bismillah, sepayah apapun saya sempatkan untuk datang. Dan alhamdulillah hari ini saya juga senang karena saya nanti dapat amplop tak antem ya, dapat barokah, dapat pahala, dapat berkenalan dengan Pak Kasdam, dapat saudara sekian banyaknya, subhanallah. Karena antara ulama dengan TNI Polri harus sinergi terus untuk menjaga kondusivitas bangsa ini. Harus tetap sinergi. Dan saya berpesan, sejauh ini kepercayaan masyarakat paling tinggi itu kepada TNI. Jaga itu, pertahankan itu. Di antara seluruh institusi yang ada di negeri ini, di antara seluruh lembaga yang ada di negeri ini, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Karena di setiap ada musibah, TNI selalu berada di garis terdepan. Setiap ada kejadian, ada bencana, TNI selalu terdepan. TNI selalu bersama rakyat, karena TNI adalah kita. Loh, ngono. Tambahi. Yo jangan sampai kepercayaan rakyat ini jadi ternoda karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ngono loh. Makanya ya hati-hati Pak Kasdam dalam membina anak buah. Bisa jadi itu yang mencoreng marwah TNI. Oknum anak buah yang tidak taat pada perintah. Itu loh. Kalau bisa dibina, nggak bisa ya dibinasakan. Timbang ngerusui, gitu loh. Izin nanti kalau ada apa-apa saya izin melaporkan. Modelmu kok koyo kaget ngono. Sampeyan pikir aku gak kenal karo jenderal-jenderal TNI ngono apa piye? Sampeyan njaluk dipreteli jabatanmu apa? Macem-macem ae. Wes meneng. Ya Allah ya Karim. Yang ketiga sekarang. Loh enggak. Pokoknya saya hanya mengingatkan jangan lupa dengan tugas pokok. Ya, jangan lupa dengan tugas pokok. Artinya jangan terpengaruh dengan hiruk pikuk perpolitikan yang lagi memanas sampai melupakan tugas pokoknya. Apa tugas pokok TNI? Kadang-kadang ini gak apal ngene. Keterima gak apal. Menjaga kedaulatan negara, mempertahankan wilayah, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Wah, sak teruse kowe. Aku tahu maca kae kok ngono elingku lho. Nggih, Pak nggih. Ya wis ngono iku, aja sampai lali. Maka kalau saya secara pribadi melihat kinerja dari anggota TNI, saya secara pribadi berkeyakinan Andalah mujahid-mujahid sejati. Andalah pejuang-pejuang yang sesungguhnya. Andalah yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga demi menjalankan tugas negara. Warga jadi hidup nyaman, tenang dalam menjalankan ibadah karena diamankan oleh TNI. Oh ngono. Makanya jangan dicoreng. Kak jaluk tambahan.
Dolak jaluk gak ditambahi malah isin. Wes pisan ya wes. Kalau orangnya peka kan ya langsung sadar. Kalau enggak mosok jenderal enggak peka. Nah, kalau masih kolonel enggak begitu peka enggak masalah. Jenderal enggak peka. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya, lesannya adalah hatinya. Jadi Nabi itu prinsipnya satunya kata dan perbuatan. Kalau kita kan enggak, kita itu banyak munafik, terlalu banyak dusta di antara kita. Lain di bibir, lain di Rasulullah. Kalau nyuruh sedekah, Rasulullah paling rajin sedekah, paling ahli sedekah, dan gak ada yang mengalahkan sedekahnya Rasulullah. Kedermawanan Rasulullah digambarkan seperti angin yang berhembus. Artinya angin berhembus itu sama sekali nggak ada hambatannya, nggak ada ganjalannya. Nabi kalau bersedekah seperti itu, los, gak rewel. Kalau Anda penjenengan kan bersedekah kadang-kadang, cuman kan selesai sedekah itu kan masih lenger-lenger. Nyemplungi kotak amal 100.000 ra. Iku gak jajane anak seminggu. Itu nggak kayak angin berhembus itu. Kayak kenal pot bocor. Pernah habis sholat asar berjamaah, Nabi ngaji bareng dengan para sahabat. Di tengah-tengah ngaji, Rasulullah izin, aku pamit mulai dulu, aku pulang sebentar, nanti balik lagi. Betul, Rasulullah pulang sebentar, balik lagi. Ditanya sama para sahabat, ada keperluan apa ya Rasulullah? Kok tadi buru-buru pulang, sekarang cepat-cepat balik? Aku ingat di bawah bantal tempat tidurku itu, aku masih punya duit 5 dirham yang belum aku sedekahkan. Aku nggak mau keduluan matahari terbenam, aku masih punya duit nginep. Jadi Rasulullah itu nggak pernah nginepin duit. Dalam sejarah nggak pernah tercatat Rasulullah punya rekening. Lah nek wong saiki lak gendut-gendutan rekening. Itu tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan yang dilaporkan. Harta kekayaan yang dilaporkan nggak sesuai dengan yang ada di rekening. Karena apa? Di atas namakan orang lain. Alah nek sing mburi-mburi ora cetha bayaranmu piro. Allah. Kalau Rasulullah memerintahkan sholat tahajud qiyamul lail, Rasulullah nggak pernah meninggalkan tahajud sepanjang hidupnya. Bahkan qiyamul lail dan tahajud wajib bagi Rasulullah. Kalau Rasulullah memerintahkan kerukunan, Rasulullah rukun dengan siapapun, bukan hanya dengan yang seagama, dengan yang beda agama. Rasulullah rukun. Ada tetangga yang non muslim sakit, dijenguk sama Rasulullah, dibawain kue. Kalau kita kan susah mau kayak gitu, nggih. Apa mana gak cocok, beda pendapat dikit aja nggak mau rukun. Apa mana rumangsa gagah. Saeneke wong kate diantemi kabeh. Hoi. Hoi. Ini makanya subhanallah, ini saya senang banget kalau di Makodam dibikin acara kayak gini, senang banget. Sesuai dengan filosofi bangsa kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka momentum ngaji hari ini kan dalam rangka bangunlah jiwanya, Jenderal. Walaupun masih jarang-jarang, maka sesering mungkinlah bikin pengajian supaya penceramah laris. Ya, membangun mental itu penting. Makanya di antara syarat diterima sebagai anggota TNI kan mentalnya harus dites dulu. Gak boleh terlalu temperamen macam-macam itu kan.
Apalagi sakit jiwa, kacau kok negarane. Ngono lho. Mbok paham mbok enggak iki. Rasulullah seperti itu. Apa yang dikatakan dikerjakan. Apa yang diperintahkan dilakukan. Bahkan Nabi menyatakan, ana awwalu fa'in ala ma amartukum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan semua yang aku perintahkan atas kalian. Itu Nabi. Kalau kita kan sering enggak, ayo rukun, dia sendiri enggak mau rukun. Ayo urun, dia dhewe gak melok urun. Ayo kerja bakti, dia sendiri enggak ikut kerja bakti. Kelakuannya komandan-komandan ini kan ngono iku. Main perintah, main perintah, main perintah. Awas nanti kalau udah purna. Bisa power syndrome. Biasanya apa-apa dilayani, main perintah, main perintah. Begitu udah purna pensiun, gak ono sing ngelayani karena saya perhatikan kayak gitu. Orang itu makin tinggi jabatannya makin minta dilayani, makin minta dilayani. Tuh, makanya Allah ya Karim, kacamata aja minta dibawain, map minta dibawain. Jadi mundak dhuwur pangkate mundak keple tangane. Oh, bawa map sendiri itu ndak kuat kok. Kok begitu ya orang itu ya? Sepatu minta dibawain, padahal dulu waktu masih perwira anyaran nih, usung-usung beras ngangkut-ngangkut ya biasa. Itu kita, memang kita seperti itu. Saya juga. Biar saya jadi santri kalau saiki wis koyo ngene iki. Oh, menungso. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka ayo. Kalau iya kita kan enggak, memang itu kita hanya bisa ngomong tapi enggak bisa menjalani. Saya itu kadang kalau lagi sendirian itu saya nangis. Karena maaf ya, orang sekian banyak ini yang paling susah masuk surganya. Satu, yang paling tinggi jabatannya. Dua, yang paling banyak omongnya. Berarti Kasdam sama Anwar Zahid. Iya, ini yang paling susah masuk surga. Jujur komandan, izin saya. Ya karena beliau ini tanggung jawabnya Masya Allah. Berapa anak buahnya yang harus menjadi tanggung jawab beliau. Bagaimana pembinaannya, pengasuhannya, lahir batin. Gitu loh. Apalagi kalau saya teringat ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Nabi diperlihatkan ada sekelompok orang yang bibirnya tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Bibirnya diguntingi sendiri pakai gunting dari api neraka sampai habis berdarah-darah, tumbuh lagi bibir itu. Digunting lagi sendiri sampai habis berdarah-darah, tumbuh lagi bibir itu. Digunting lagi sampai habis berdarah-darah, tumbuh lagi bibir dan lidah itu. Digunting bibirnya, digunting lidahnya sampai habis berdarah-darah, tumbuh lagi, digunting lagi, begitu seterusnya, terus menerus. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Apa jawab Jibril? Hum khutabaul fitnah. Mereka dihukum di neraka dengan siksaan seperti itu. Mereka adalah tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang menyebar fitnah, isinya memecah belah umat. Masya Allah. Makanya kalau habis ceramah dikasih amplopan, itu sesungguhnya bukan transportasi, bukan upah, tapi itu adalah uang kompensasi masuk neraka. Makanya wis diwaneni yo sing akeh jenderal. Wis kadung diwaneni sithik yo nanggung kok. Kelemahan kita begitu. Mari kita sholat tahajud kalau ingin mulia derajatnya dunia akhirat. Sing ngomong dhewe nek bengi ngoro. Itu loh kita. Allah. Ada penceramah 2 jam ceramah pidato menerangkan bab ikhlas. Ikhlas itu beramal hanya karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Barang siapa yang beramal karena Allah, bukan manusia yang membalasnya, tapi Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan balasan Allah jauh lebih berharga, lebih mulia, lebih banyak daripada balasan manusia. 2 jam pidato tentang ikhlas, pulang gak disangoni, gremeng.
Makanya ya anggota Makodam sini ya, tolonglah kesadarannya gimana supaya saya nanti tidak gremeng ya. Dan tolong jangan diuji keikhlasan saya. Apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Tentu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini mencakup ibadahnya, mencakup juga akidahnya. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Bapak Ibu para jamaah, kalau panjenengan pengen tahu siapa manusia yang paling tinggi derajatnya, jawabnya Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling mulia akhlaknya, jawabnya Nabi Muhammad. Siapa manusia yang sama sekali nggak punya salah, nggak punya dosa, jawabnya Nabi Muhammad. Jadi udah dijamin surga dan sama sekali nggak punya dosa. Tapi bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad? Masya Allah, beliau kalau sholat malam, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Itu sering terjadi di setiap malam. Kedua kaki beliau bengkak-bengkak hampir tiap malam, saking lamanya sholat. Nah, jenengan ya iya kalau malam kakinya bengkak karena asam urat kambuh. Kenapa Rasulullah sebegitunya ibadah? Sebab beliau merasa sebagai hamba yang sangat membutuhkan Allah. Merasa sebagai hamba yang gak punya apa-apa, gak berdaya apa-apa, gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Sehingga perkuat akidah, perkuat iman, dan tentara wajib kuat imannya. Dengan semangat iman itu pula, dulu para pejuang, para sesepuh berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Dengan semangat apa? Iman ditanamkan kepada beliau-beliau itu. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Perlu diingat, tanah air kita bukan India, tanah air kita bukan Syria, tanah air kita bukan Afghanistan, tanah air kita bukan Ukraina, tapi tanah air kita adalah Indonesia. Maka mencintai Indonesia adalah bagian dari iman yang mempunyai nilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Rasulullah ini yang dicontoh. Uhibbul arabiyyata li'anni wulidtu fil Arab, kata Nabi. Aku cinta Arab karena aku dilahirkan di Arab. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus punya prinsip seperti itu. Uhibbul indonesiata li'anni wulidtu fil Indonesia. Aku cinta Indonesia karena aku lahir di Indonesia. Aku dibesarkan di Indonesia. Yang aku injak bumi Indonesia. Yang aku hirup udara Indonesia. Yang aku minum air Indonesia. Maka siapapun yang akan memecah belah kesatuan Indonesia, lawan saya. Ngono bro. Halo. Nah, panjenengan semua sebagai kekuatan utama dan benteng utama pertahanan dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah andalan kami. Sehingga kami rakyat, saya kan rakyat, selalu mendoakan, selalu mendukung, selalu mensupport. Ya mudah-mudahan TNI makin kuat, TNI makin jaya, TNI makin profesional, dan selalu diberikan keselamatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Niatkan ibadah sehingga setiap helai, setiap hembusan nafas panjenengan, setiap derap langkah panjenengan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.